Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang dan selamat datang kembali kami ucapkan kepada para peserta conference. Dan tentunya setelah tadi menikmati hidangan santap siang yang telah disediakan, kita akan langsung saja memulai sesi talk show berikutnya dengan tema peningkatan dan kesinambungan pelayanan AMPL BM melalui pelibatan swasta lokal dan penguatan institusi di daerah. Yang tentunya pada siang hari ini akan dimoderatori oleh Bapak Bayu Sutiono. Untuk itu kami mengundang dengan hormat kesediaan dari Bapak Bayu Sutiono. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Bapak-Bapak Ibu sekalian ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya semangatnya itu. Dan nanti saya meyakini akan satu persatu akan lebih banyak yang hadir di ruangan ini. Ruangan ini memang besar sekali dibandingkan dengan dua ruangan paralel diskusi yang lain. Jadi kesannya kosong, tetapi coba Bapak Ibu perhatikan kiri kanan. Ini ada loh 150 orang, bahkan mungkin lebih. Jadi saya terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir di kesempatan kali ini. Agak sedikit berbeda dengan diskusi yang lain. Sejak kemarin sore saya berada di sini dan menyaksikan ada beberapa diskusi yang berlangsung di Grand Ballroom dan juga ada dua ruangan diskusi di atas. Hari ini saya ingin mempertemukan tokoh-tokoh yang selama ini bergerak dari berbagai level atau tingkatan untuk sanitasi dan air minum di Indonesia. Nah, inilah yang nanti akan kami sampaikan bagaimana selama 1,5 jam ke depan, dari menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat ini, Bapak dan Ibu sekalian bisa ngobrol, berdiskusi dengan bapak-bapak dan ibu yang ada di sebelah kanan saya. Bapak dan Ibu sekalian, saya sampaikan dulu sedikit judul dari apa yang akan kita bicarakan di sini. Refleksi Program Sanitasi dan Air Minum Nasional. Simpel saja, refleksi ini saya harapkan nanti apa yang selama ini sudah dilakukan Bapak dan Ibu di berbagai tingkatan tersebut secara nasional, itu kita lihat bersama-sama sudah sampai sejauh mana, sudah sampai seberapa jauh. Kalau ada yang sudah baik, bagaimana caranya supaya menjadi lebih baik, yang kurang bagaimana supaya tidak kurang atau menjadi baik. Diskusi ini kita siarkan secara langsung. Waduh, tepuk tangan dong Bapak Ibu ya. Bukan di televisi nasional ya, terlalu mahal ya. Jadi kami siarkan secara langsung atau live streaming by internet. Ini kemajuan teknologi dan sekarang bisa disaksikan pada saat kita berada di sini. Mudah-mudahan sudah dipromosikan dengan baik di www.stbm-indonesia.org atau .org. Jadi kita sekarang sedang mengudara di dunia maya, tidak hanya untuk Indonesia. Kalau sudah dunia maya begini, tetapi sudah secara dunia. Siapa tahu kita ditonton Obama, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saya perkenalkan, kalau Bapak dan Ibu yang berada di sebelah kiri saya sebagai peserta, tetapi nanti akan terlibat aktif untuk diskusi mengenai refleksi program sanitasi dan air minum, ada 3 orang panelis utama yang kami undang. Ini dapatnya susah Pak ya. 3 orang ini begitu sibuk selama 3 hari terakhir sejak kemarin pembukaan sampai sekarang. Pendukung acara ini, WSP, Water and Sanitation Program, sampai melakukan kiat-kiat khusus, walaupun tidak sampai menyuap dan lain-lain, nanti dipanggil KPK, untuk mendapatkan ketiga orang ini. Saya perkenalkan dulu satu persatu dan Anda nanti pasti akan mengerti betapa pentingnya mereka ya dari jabatannya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, Bapak Insinyur Nugroho Tri Utomo. Saya belum suruh tepuk tangan loh.
tapi udah tepuk tangan. Ini jabatannya, Direktur Permukiman dan Perumahan di Bappenas. Nah, ya, yang pertama. Yang kedua, Insinyur Dani Suciono, Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya dari Kementerian PU atau Pekerjaan Umum. Terakhir, tidak kalah pentingnya dan paling bijaksana kalau kita melihat dari rambutnya, putih itu pertanda bijaksana. Kita yang belum putih masih berada di golongan hitam, Bapak dan Ibu. Beliau sudah berada di garis putih, ya. Dr. Hewannya Wilfred Purba. Kita berikan tepuk tangan. Direktur Penyehatan Lingkungan dari Kementerian Kesehatan. Bapak Ibu sekalian, mendapatkan mereka untuk KSAN sulit. Karena kami memang tidak minta atau mengundang menteri-menteri dari masing-masing kementerian yang hadir. Kami undang jenderal-jenderalnya. Inilah mereka. Kalau Menteri Kesehatan bicara data dan segala macam, itu pembisiknya Pak Wilfred. Kalau Menteri salah, Pak Wilfred salah kasih data. Lalu Pak Dani Suciono, kalau Pak Menteri PU memberikan data mengenai jalan dan segala macam, termasuk mengenai pembangunan air minum di Indonesia, itu Pak Dani yang menjadi pembisiknya untuk Pak Menteri PU. Nah, kalau di sepak bola ada libero, pemain jangkar di tengah, ya Bappenas. Semua program yang Bapak Ibu dengar selama 3 hari terakhir dan mungkin Bapak lakukan selama ini di daerah, itu adalah dirancang oleh Bappenas. Nah, ini perancangnya, Pak Nugroho. Kita tepuk tangan untuk 3 orang ini. Jadi kalau Bapak-Bapak di sini selama ini bergerak di pengembangan dan pembangunan sanitasi juga akses air bersih di Indonesia, sekarang Bapak-Bapak, kalau saya sebut sebagai anak-anak begitu, ketemu dengan ayahnya, ya. Dan saya harapkan di sini nanti bisa terjadi komunikasi yang baik. Di ujungnya nanti refleksi ini tentu apa yang kurang dari program kita selama ini. Diskusi lain, saya minta para panelis, diminta panelisnya untuk memberikan paparan. Di sini tidak, saya akan segera mulai saja diskusi ini dan kemudian nanti akan lebih banyak berdiskusi dengan bapak-bapak di sini. Ya, sudah bersiap beberapa orang yang nanti akan memegang mic. Mana dia yang pegang mic? 1, 2, 3 ya. Boleh. Mbak boleh pindah di sini saja, nanti saya di tengah ya Mbak ya. Jadi nanti siapa yang ingin berbicara bisa lebih cepat untuk mendapatkan mic. Bapak dan Ibu sekalian, sampai sejauh mana program sanitasi dan air bersih nasional ini sudah berjalan di Indonesia? Saya akan segera menyampaikannya dalam sebuah paket berikut untuk kemudian memulai diskusi ini. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Anda semua yang hadir. Dan inilah potret dari program sanitasi dan air bersih di Indonesia. Kita saksikan videonya. Sejak kebijakan desentralisasi diterapkan, ekonomi di Indonesia tumbuh cukup kuat. Pertumbuhan juga ditandai dengan investasi di sektor publik, termasuk sektor air minum dan sanitasi dalam beberapa tahun belakangan yang meningkat tajam. Namun demikian, pertumbuhan investasi di sektor ini belum meningkatkan akses pada air minum dan sanitasi secara signifikan. Di pedesaan misalnya, hanya 45% masyarakat yang dapat mengakses air minum yang layak. Sementara di bidang sanitasi, kondisinya lebih buruk, yakni hanya 39% masyarakat pedesaan yang dapat mengakses jamban sehat. Maka, Indonesia kini menjadi negara kedua terbesar di dunia yang penduduknya masih buang air besar sembarangan atau BABS, yakni sekitar 59 juta jiwa. Dengan segala kondisi tersebut, Indonesia merupakan satu dari 2 negara di Asia Pasifik yang diperkirakan akan gagal untuk mencapai target MDGs untuk sanitasi. Pemerintah tentunya tidak tinggal diam. Berbagai kebijakan dan program telah dilaksanakan. Sebut saja,
Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyihatan Lingkungan Berbasis Masyarakat atau AMPLBM yang dilaksanakan sejak tahun 2003. Ada pula Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dilaksanakan sejak tahun 2008, serta pelaksanaan program air minum pedesaan melalui PAMSIMAS. Seluruh program-program pemerintah tersebut pada intinya ingin mengubah paradigma dalam pembangunan AMPL pedesaan yang awalnya hanya menyediakan infrastruktur menjadi pemberdayaan dan penyadaran masyarakat. Peran serta masyarakat untuk meningkatkan akses pada sanitasi dan air minum yang layak memang mulai menjadi semangat yang digalang di seluruh dunia. 80% of all those who lack access to clean water at the same time live in rural areas. We are sprinting only to find ourselves standing still. We need urgently to ask ourselves how we will get to the finish line. How do we get to success if we continue to run the same race that we've been running before? We need different approaches to sanitation and to water for all. Di Indonesia, dari tingkat provinsi juga terjadi semangat yang sama. Misalnya di Jawa Barat, Gubernur Jabar sampai turun langsung mengingatkan jajarannya tentang pentingnya kesadaran masyarakat terus dibangun. Kata kunci atau dua objek kunci, dua persoalan kunci di sanitasi adalah air bersih dan jamban sehat, dan ada dua kunci untuk menyukseskan sanitasi ini, yaitu kesadaran dan perubahan perilaku. Di tingkat pusat, dukungan juga mengalir, mengingat kesadaran masyarakat dinilai mampu mempercepat pencapaian akses pada sanitasi dan air minum yang layak. Bahwa ternyata kita memberikan satu perubahan paradigma untuk mendorong 100% free open education. Perubahan paradigma ini sedikit banyak telah menunjukkan benih-benih yang menjanjikan. Paling tidak itu terlihat dari inovasi-inovasi lokal yang terjadi di masyarakat pedesaan. Namun, paradigma yang bertumpu pada pemberdayaan dan penyadaran masyarakat ini juga bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar untuk meningkatkan akses pada air minum dan sanitasi adalah rendahnya kapasitas institusi daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pedesaan, serta lemahnya akuntabilitas kerangka kerja untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan. Sehingga tantangan terbesarnya adalah bagaimana mengembangkan kapasitas institusi secara terpadu dalam sebuah kerangka kerja yang terarah. Ya, itu paket yang kami sampaikan. Bagaimana kondisi Indonesia sampai saat ini? Ya, menurut kami dari data yang ada. Terakhir ada gambar bagaimana pembangunan secara ekonomi begitu tinggi rasionya di layar tadi, sementara sanitasi dan air minum ada rasio yang sangat kecil di layar. Jadi sebagai negara dengan pembangunan ekonomi yang cukup tinggi, kita atau middle income, ya, Indonesia adalah negara dengan income yang menengah, tetapi pembangunan sanitasi dan air minumnya hanya setara dengan negara dengan pendapatan rendah. Gitu. Itu maksud dari paket tadi. Bapak dan Ibu pasti sudah mengerti. Saya ingin tahu ada apa itu, Pak Nugroho. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tadi kita lihat ada data institusi di daerah rendah kapasitasnya. Baik, gini, tadi paling tidak ada menurut saya tiga realita yang ditampilkan di pengantar tadi. Yang pertama mau saya challenge, yang kedua mau saya dukung. Oke, silakan. Yang pertama yang saya challenge itu adalah kata-kata bahwa sanitasi termasuk target MDG yang akan gagal dicapai oleh Indonesia. Mungkin itu adalah kondisi 3 tahun yang lalu pada saat Joint Monitoring Program itu disusun. Tetapi saat ini seperti sudah sering disampaikan,
akses kita sudah mencapai di akhir 2012 57%, 57,05 kalau nggak salah ya. Jadi ada optimisme ya Pak Ada Nugroho optimisme ya? karena targetnya 62,4%, artinya hanya sekitar 5% lagi di akhir 2015. Informasi yang saya terima 2 minggu yang lalu itu dari teman-teman BPS, ya, karena mereka selalu mengukur, ya, di kuartal pertama 2013 ini ternyata sanitasi kita maju 1%. Kuartal pertama 1%. Jadi kalau rate ini bisa kita pertahankan terus, maka 2013 ini saja bukannya tidak mungkin kita akan bisa mencapai 4%. Oke. Ya, jadi untuk itu saya optimis. Ya, Jadi kalau tadi data yang kita berikan ternyata salah, saya senang Pak. Karena berarti Indonesia optimis, Pak Wilfred juga senang. Dan kita harus tepuk tangan kalau Indonesia ternyata mampu mencapai target MDG sanitasi. betul. Ya. Dan ini antara lain berkat juga ini adalah upaya hasil langsung dari berapa Pak? 16.000 desa yang sudah ditangani dengan STBM ya, kalau nggak salah sampai dengan tahun ini. Mungkin kita menghitung yang ini impact dari yang 2012 ya Pak ya. Itu yang pertama yang saya challenge. Ya. Mudah-mudahan kita semua sepakat dan tahun depan tidak berhenti ngurus sanitasi, karena kalau tahun ini 4%, tahun depan kita berhenti tetap aja kita nggak akan mencapai itu. Yang kedua adalah kembali ke masalah yang basic, ini semua adalah masalah awareness. Ya. Kesadaran di mana-mana kita sudah tahu itu. Dan memang itulah yang kita garap, ya antara lain untuk masalah sanitasi yang di pedesaan, juga bukan di pedesaan, perkotaan. Karena awareness ini mulai dari tingkat rumah tangga sampai anggota DPR, wali kota, bupati, bahkan presiden sekalipun. Ya. Tapi bukan karena presiden ada di Padang dan tidak di sini maka beliau tidak aware, saya tidak mengatakan begitu. Tapi untuk mengenai kesadaran kita maklum, itu tidak seperti membalik telapak tangan Pak Nugroho. Ya. Yang Bapak ingin dukung? Yang ingin didukung adalah segala sesuatu kegiatan yang memang bisa membantu meningkatkan kesadaran akan perlunya sanitasi dan air minum. Lewat jalur apapun. Mau pendidikan, ya, mau agama, mau ekonomi, ya, mau sosial dan sebagainya, apa saja. Asal targetnya kemudian bisa menumbuhkan kepedulian terhadap sanitasi dan air minum. Yang ketiga, betul sekali tadi fakta ketiga bahwa institusinya itu tetap harus ditingkatkan. Itulah kuncinya. Tapi jangan harap kita bisa mengajak teman-teman semua meningkatkan institusi kalau kesadaran itu belum ada. Ya. Berat. Oke. Ya, tapi begitu ada kesadaran, kita punya momentum untuk kemudian meningkatkan kapasitasnya, dan dari empiris kita menunjukkan bahwa memang kapasitas dari penyelenggara, terutama yang paling dekat dengan tingkat masyarakat, kelompok-kelompok swadaya masyarakat, kelompok-kelompok pengelola, itulah sebetulnya yang menjadi kunci keberhasilan dari apa yang sudah kita capai selama ini. Terima kasih Pak Nugroho. Jadi bukannya tidak ada peningkatan tetapi masih rendah. Pak Dhani mau menambahkan Pak mengenai ini, apakah kemudian ini yang membuat juga progresnya seperti tidak begitu cepat atau tidak kurang terlihat? Ya, saya kira kita juga harus optimis ya. Kalau tadi sanitasi itu bedanya hanya 5% Pak. Jadi kalau target MDG 62, kita udah capai 57. Kalau air minum sebenarnya lebih jauh. Targetnya kita 68, kita baru capai 58, 10%. Tapi saya masih optimis ya? Itu bisa kita capai, karena kita masih benarnya yang belum kita hitung 2013, 2014, 2015. Kalau kita lihat tren perkembangan yang sekarang, ya, dari 2011 ke 2012 kita naik 3%. Itu memang dilakukan juga karena ada tambahan anggaran yang lumayan. 2013 tambahan anggaran kita lebih signifikan lagi. 2 kali lipat dari 2012 gitu. Sehingga dengan demikian saya masih optimis itu bisa dicapai. Tapi memang kalau kita lihat dari yang capaian yang sekarang, memang ternyata yang di kota itu gapnya lebih jauh. Gapnya di kota itu bisa 18%. Yang di desa hanya kurang lebih sekitar 7%. Ya. Nah, kenapa Pak itu terjadi dan mengapa karena Bapak yang menangani, air minum ini sedikit lebih lambat daripada sanitasi? Ya memang masalahnya kalau dari sisi presentasi kita lebih tinggi. Ya, target kita juga lebih tinggi. Jadi bukan air minum tertinggal persentase, tidak. Ya, tetapi kita lebih tinggi capaiannya, namun lebih tinggi juga targetnya. Jadi kalau targetnya air minum 68, sanitasi
cuma 62 gitu loh. Oke. Tapi ada satu hal yang kita himbau, kalau kita lihat dari capaian tadi yang di kota lebih besar daripada di desa, lebih besar gapnya. Yang pertama adalah mungkin kita harus mengakui bahwa di dalam penanganan di desa mungkin orang desa lebih gotong royongnya lebih baik gitu ya. Pamsimas itu ternyata dengan biaya yang lebih murah kita bisa mencapai yang lebih besar. Tapi karena apa? Karena masyarakatnya juga ikut kontribusi dengan itu. Ya. Nah, di kota yang kita juga harapkan adalah satu hal, ada dua hal yang kita harapkan di kota. Di kota itu yang kita minta adalah marilah PDM-PDM itu bekerja dengan hati. Kenapa? Karena kita lihat PDM-PDM juga masih bekerja hanya melayani yang kaya, yang miskin belum. Gitu. Ya. Nah yang kaya kemudian lebih dimanjakan lagi, tarifnya terlalu murah. Sehingga yang kaya pakai air terlalu banyak. Karena itu saya pasang di booth saya hemat air itu. Karena kalau yang kaya itu hemat air, maka dia akan bisa memberikan jatah airnya kepada yang miskin. Dan yang miskin juga mendapat. Nah kalau itu bisa dilakukan, mudah-mudahan gap di kota juga makin sedikit. Ya, terima kasih Pak Dhani. Kita sudah dapat gambarannya. Tepuk tangan dong buat air bersih. Tahu tantangannya berat, tapi Pak Dhani masih optimis. Pak Wilfred, walaupun tadi sudah didukung sama Bappenas, oke, optimismenya ada. Saya ingin dengar sendiri dari Pak Wilfred, apa sebetulnya yang kemudian kita masih kemudian dicap di beberapa diskusi kemarin juga masih langsung cap MDG kita 2015 ragu-ragu tercapainya, walaupun optimisme itu ada di sini. Pak Wilfred. Baik, Pak Bayu. Jadi sebagaimana disampaikan oleh teman kita Pak Nugroho dan Pak Dhani, kita masih optimis. Tadi sudah dijelaskan secara angka-angka. Memang dalam tahun-tahun terakhir ini sudah ada peningkatan kesadaran, terutama di dalam pengambil keputusan. Kita tahu bahwa upaya sanitasi inilah upaya promotif dan preventif. Dan upaya promotif preventif ini kadang-kadang suka tertinggal, Pak, karena orang lebih mengarah kepada upaya kuratif. Nah ini satu hal ya. Terus yang kedua memang menjual program kita ini juga perlu upaya yang lebih kuat lagi ke depan. Karena ini upaya promotif itu tidak seksi, upaya penyataan lingkungan ini juga tidak banyak orang yang mau berkomitmen ke situ. Jadi lebih senang mengobati mereka lihat langsung sembuh atau sekalian tidak sembuh kan atau jadi kelihatan Pak. Tapi kalau upaya promotif preventif ini perlu waktu lama. Perlu perubahan perilaku, perlu kesadaran tadi yang disebutkan oleh Pak Gubernur Jawa Barat. Kan itu Pak yang satu ya. Terus yang kedua, tentunya tantangan kita yang lain adalah soal mungkin pembiayaan sudah meningkat Pak ya dari waktu ke waktu. Nah pembiayaan juga menyertainya tadi Pak. Kalau memang mereka lebih mementingkan kuratif, ya pembiayaan juga mengarah ke sana. Nah ini juga baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah maupun di provinsi kabupaten demikian Pak. Nah yang ketiga kita tahu bahwa peran apa sih di sini tadi saya sudah sebutkan kesadaran dan perilaku. Orang menjadi sakit apa yang berpengaruh? Satu genetis, kedua lingkungan, ketiga akses terhadap pelayanan kesehatan, keempat perilaku. Justru ini perilaku ini yang paling berpunya peranan yang cukup penting ya untuk upaya promotif dan preventif. Jadi 3 hal itu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Wilfred. Jadi memang kita sepakat ada institusi di daerah yang kemudian mesti perlu ditingkatkan lagi. Begini, fakta yang kemudian nanti akan kita sampaikan sambil terus kemudian berlanjut dan sesaat lagi Bapak dan Ibu boleh langsung saya buka untuk berdiskusi, ngobrol dengan, karena kita semua yang ada di sini adalah stakeholders dari sanitasi dan air bersih. Benar Bapak Ibu ya? Siapapun kita, termasuk saya sebagai media, kemudian jadi mediator bahkan di diskusi ini, saya juga ingin dengar background seperti tadi, latar belakangnya. Jadi kita makin jelas dan makin tahu harus apa dan bagaimana. Ujungnya nanti kita harus harapkan begitu. Anda semua adalah stakeholder yang kemudian kita harus duduk bareng. Mudah-mudahan diskusi seperti ini lebih sering bisa terjadi. Ini fakta yang ingin saya sampaikan, ada orang-orang di daerah yang berani melakukan sesuatu dan kemudian menembus segala tantangan untuk memperoleh capaian yang buat saya secara pribadi ketika melihat ini semua adalah luar biasa. Menembus segala tantangan dari berbagai yang tadi disampaikan Pak Wilfred, Pak Dhani, bahkan Pak Nugroho,
ada masalah dana, ada masalah kapasitas, ada masalah apa sekalipun, tetapi di lapangan itu seperti tidak ada apa-apanya Bapak dan Ibu sekalian. Kita lihat video berikut bagaimana seorang kepala puskesmas waktu itu tahun 2006 menembus tantangan itu untuk membuat capaian-capaian prestasi. Sendiri dia sebagai kepala puskesmas datang ke beberapa kecamatan, 18 kecamatan di kecamatan Lembak Kepri, dan 18 kecamatan itu bebas buang air besar sembarangan atau ODF. 18 desa, saya dikoreksi oleh Pak Devi, terima kasih banyak. 18 desa, dan ini dilakukan pertama kali di Indonesia. Waktu itu namanya belum STBM Pak Wilfred, tapi CLTS, dia menjadi koordinatornya. 18 desa itu mencakup 29.000 jiwa atau warga. Seorang diri dilakukan dengan menembus berbagai tantangan. Kita saksikan videonya. Ini saya hanya menginginkan sebuah perubahan. Ayo Tanjung 3. Ingat bahwa Maret 2006 Tanjung 3 akan berubah. Ini adalah desa yang ke-12 yang kami jalani. Tapi coba kita mau berubah dari dalam diri kita sendiri. Jamban kita buat, jamban kita pakai, jamban kita urus, anak-anak kita sehat, kita pun tidak hidup dengan tai-tai. Setuju? Setuju! Di kawasan seperti inilah perak di mana-mana itu masih ada, benar Pak? Benar. Nah sekarang Maret 2006. Kita sambut Dr. Agustin yang juga sudah hadir di ruangan ini. Ibu, saya minta berdiri Ibu. Bagaimana saya tidak bilang luar biasa? Mobil ambulannya mogok di jembatan yang cuma begitu. Begitu lolos, yuhu. Ya, bukan main. Apa yang Ibu lakukan luar biasa. 38% dari 29.000 jiwa itu menjadi 100% tidak lagi buang air besar sembarangan ya Bu? Benar Pak. Ya, suaranya lembut seperti suara yang tadi bagaimana, siapa yang mau berubah? Siapa yang nggak mau berubah Pak kalau dibentak-bentak kayak gitu kan? Beda Pak, kalau di lapangan beda dengan di sini. Iya tampaknya, rambut masih pendek 2006, sekarang Ibu udah rambut panjang, sudah hadir di sini dan sudah ribuan kali mungkin saya sebut membagikan pengalaman Ibu. Sekali lagi tepuk tangan untuk Dr. Agustin. Terima kasih. Saya panggilnya Ibu aja deh. Apa yang membuat Ibu begitu tergerak menghadapi segala tantangan itu untuk warga Ibu? Apa Bu? Terima kasih. Yang pertama saya mau koreksi dulu bahwa dulu itu adalah Lembak, ya. Lembak itu di Kabupaten Muara Enim di Sumatera Selatan. Jadi bukan di Kepri. Tapi sekarang saya ada di Kepri sudah 5 tahun. Nah, dulu saya adalah kepala puskesmas di Kecamatan Lembak, ya. Dan yang menggerakkan saya untuk melakukan itu ya karena memang saya harus melakukannya sebagai kepala puskesmas gitu. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu karena kita nggak tahu masalah gitu ya. Tapi kalau kita tahu masalah,
kita nggak tahu cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu juga menjadi persoalan. Banyak yang sudah kami lakukan untuk program-program di puskesmas, tetapi saya menemukan salah satu cara pendekatan, metode pendekatan ketika saya dilatih waktu itu pelatihan CLTS. Sekarang namanya STBM, sudah dikembangkan gitu. Nah, di sana saya menemukan satu cara, dan waktu pelatihan itu saya tidak sabar untuk menerapkan itu di wilayah tempat saya kerja. Karena waktu itu saya langsung terpikir waktu pelatihan itu, sepertinya kalau ini saya terapkan, metode ini sangat baik, maka ini akan bisa mengangkat atau membuat capaian program-program lain di puskesmas itu bisa tercapai, hasilnya bisa lebih maksimal, seperti itu. Dan ketika saya udah pulang dari pelatihan, saya melakukannya, dan saya kaget waktu tahu bahwa data yang sebenarnya yang kami kumpulkan yang terbaru, itu masyarakat yang tidak BAB di tempat yang layak itu, atau BAB dengan ya WC melayang ya. Kemudian saya temukan juga data bahwa di rumah-rumah yang permanen dibangun, ada yang bagus, ada yang permanen dengan rumah sendiri, tetapi mereka tidak membuat WC di dalam rumah itu. Dan itu menjadi, saya nggak tahu apakah itu tradisi atau memang kebiasaan, atau mereka tidak terpikir di dalam membuat rancangan rumah untuk membuatkan sebuah WC. Gitu. Jadi hal itu juga membuat saya ingin berlari cepat, ingin mengerjakannya secepatnya gitu. Apa yang membuat kemudian Ibu bisa cepat diterima oleh masyarakat di sana sehingga mereka mau menembus tradisi-tradisi itu? Karena memang metode pendekatannya itu manusiawi, Pak. Bukan dibentak-bentak tadi, Bukan, tapi manusiawi bukan seperti apa itu, Pak? dibentak-bentak, tapi mereka ini kalau cerita tentang pendekatan ini mungkin semua yang ada kita di sini sudah tahu ya. Ini rata-rata sudah bergerak di dalam STBM. Tapi memang metodenya itu memang benar-benar menyentuh. Ya, menyentuh. Jadi walaupun suara saya kuat, tapi ketika saya kuat itu mereka memang tersentaknya di situ gitu. Mereka terpicu waktu saya memicu mereka gitu. Dan akhirnya ketika kami menerapkan tanpa mengesampingkan tantangan-tantangan yang saya hadapi bersama teman-teman, ternyata memang keberhasilannya itu sangat sangat membahagiakan seperti itu, Pak. Ya. Saya berharap program yang ada di puskesmas itu bisa tercapai banyak oleh karena metode ini, oleh karena pendekatan ini. Karena pendekatan ini berbasis masyarakat, maka program misalnya posyandunya, kunjungannya bisa lebih banyak. Kemudian petugas kesehatan itu, kepercayaan masyarakat terhadap petugas itu meningkat karena kita dekat akhirnya ke masyarakat gitu ya. Ya. Ketika masyarakat kepercayaannya meningkat, maka masyarakat lebih banyak yang berobat ke tenaga kesehatan, tidak lagi misalnya bidan desa dulu ke dukun. Mereka sudah percaya kepada bidan desa. Kemudian kita jadi tahu data-data yang ada di masyarakat, data-data masalah, data-data gitu ya, masalah kesehatan. Dari sana kita akan kemudian kita bisa merinci prioritas masalah yang nantinya ketika kita melakukan program puskesmas kita tahu prioritas apa yang harus kita jalankan. Jadi semua dari soal CLTS waktu itu atau STBM sekarang jadi merambat ke masalah benar, kesehatan Pak. yang lain ya. Iya, jadi saya mau tanya sedikit sebelum nanti saya kasih kesempatan yang lain, Bu Agustin. Pernah frustasi nggak menjalankan itu semua? pernah. Pernah ya. Pernah. Gimana frustasinya, Bu? Wah, kalau cerita frustasi, mungkin satu aja kata yang bisa saya sampaikan. Kalau ada darah yang bisa kita buat untuk menangis, maka saya sudah mengeluarkan darah dari mata saya. Bukan main. Ibu Christine, jangan kemana-mana ya Bu ya. Nanti kita ngobrol lagi, kita ingin dengar cerita lagi dari Ibu Christine. Terima kasih banyak. Terima kasih. Seperti itu Bapak dan Ibu yang mungkin belum bisa membayangkan, bayangkanlah itu. Ya, sebegitunya kalau sudah frustasi. Tapi dalam 1 tahun tadi ya Bu ya, berapa lama? Dalam 6 bulan
dari 38% menjadi 100% yang tidak lagi buang air besar sembarangan. Ibu Agustin hanya satu dari yang hadir pada kesempatan kali ini di KSAN ini untuk kemudian menjadi refleksi kita bersama mengenai apa yang terjadi mengenai pembangunan sanitasi dan air bersih di Indonesia yang memang luas sekali negara kita itu. Kita lihat bagaimana tempat kerjanya Ibu Agustin. Saya ingin juga memanggil Ibu Sulastri. Mana Ibu Sulastri duduknya? Bu? Oh, Suryami. Ya, saya banyak dikoreksi dari tadi nih. Saya terima kasih sekali dan tetapi sekaligus juga memohon maaf. Ibu Suryami, silakan Bu. Terima kasih banyak. Tadi saya ini dari Kabupaten Lumajang ya, desanya Ya. Gucialit, yang terpencil sekali adalah Desa Pegunungan. Di sana saya sudah meng-ODF-kan yang tadi disebut oleh Ibu Agustin, tantangannya menangisnya pakai darah kalau frustasi ya. Ya. Tapi saya tidak bisa lagi menangis pakai darah, bahkan tidak keluar Pak. Ini. Saya Bahkan pikir udah tidak paling keluar. parah darah, tapi kan ternyata Ibu Suryami beda lagi. Karena saya adalah hanya seorang kader Posyandu yang mungkin saya terjunnya itu langsung ke masyarakat. Jadi saya tidak happy-happy amat Pak, ya terjun ke masyarakat. Mungkin saya termotivasi dari dulunya saya setiap menimbang balita itu kok turun terus. Sedangkan PMT saya ini dengan kader yang lain itu hanya iuran. Misalnya buat PMT nasi, kita bawa. PMT apa ini Bu? Maaf. PMT itu makanan tambahan untuk balita di Posyandu ya. Program makanan tambahan. Ya, berasnya itu kita iuran Pak dari kader. Kita enggak dapat bayaran, juga enggak dapat mungkin dana ya. Kita iuran kalau kita itu habisnya mungkin balita saya pada saat itu 75 orang. Iya. Itu saya iuran beras 0,5 kiloan per kader. Kadernya 7 orang itu. Nanti kalau sayur-sayurannya saya minta ke masyarakat Pak. Minta ke masyarakat untuk dimasak jadi PMT. Sudah PMT-nya kita swadaya, terus lagi balitanya timbangannya terus turun. Akhirnya saya dengan Bu Bidan itu mencari motivasi apa. Ternyata apa? Karena kita masih belum sadar dengan BAB di tempat yang layak. Akhirnya dari itu kita sebagai kader ini mencari solusi gimana caranya. Karena saya tidak punya dana, otomatis kita memikirkan, pernah saya didatangi dari tamu dari India. Itu yang datang ke masyarakat itu untuk melihat apakah masyarakat di sana sudah bebas BAB di sembarang tempat. Nah, di sana orang India itu mempraktekkan di mana tempat yang BAB-nya itu sembarangan. Akhirnya di sana diikuti anak kecil-kecil. Ya. Kalau di Lumajang itu gini Pak, suaranya Jawa ya. WC-ne mambu, WC-ne mambu. Itu pertama kali WC mambu itu adalah apa ya? Bau katanya Pak. Akhirnya yang punya rumah itu malu. Karena termotivasi dari anak kecil tadi. Setelah malu, bagaimana caranya kita menggerakkan kader? Gimana caranya untuk kita membuat WC yang sederhana mungkin, yaitu dari black kue kongguan. Itu yang pertama, kita kasih paralon, ya sehingga masyarakat itu tidak lagi duduk di atas tinjanya, sehingga kita duduknya berjauhan dengan tinja. Nah setelah itu di sana setelah ada WC semua, akhirnya balitanya itu kok tidak lagi ada banyak berkurang penyakit
diare. diarenya. Oh, tepuk tangan dong untuk apa yang diusahakan oleh Ibu Suryami. Bu, sebagai kader, saya pengen tahu ini yang Ibu lakukan itu, Ibu dapat apa namanya ya, bayaran sedikit atau enggak? Insentif? Saya tidak pernah dapat bayaran. Walaupun kami seorang kader tidak pernah dapat bayaran, yang penting bagaimana perilaku masyarakat bawah itu bisa berubah. Namun ya ini mungkin hanya himbauan ya Pak ya. Kalau ada mungkin dana yang lebih sedikit-sedikit ya, kami juga tidak menolak kok. Tidak menolak karena kami adalah seorang kader. Kader itu istilahnya tidak punya gaji, tidak punya insentif. Namun kita kerjanya hanya swadaya. Baik. Jadi kami tidak menolak kalau ada dana yang lebih mungkin. Terima kasih banyak Ibu kasih. Suryami. Nah, Pak Wilfred dicatat. Ya, Pak Wilfred, Pak Nugroho itu dicatat, tapi bukan main yang dilakukan. Pak, Bu, apa yang dilakukan Ibu Suryami? Gak dibayar aja begitu Spartan dan semangatnya. Dibayar sedikit, waduh, saya nggak tahu. Jangan-jangan India semua dia bikin, gak ada lagi yang BABS, nggak cuma Indonesia. Itu yang terjadi. Ada yang kemudian terjadi adalah apa yang dilakukan masyarakat secara swadaya tadi. Ya, kalau kita punya apa istilahnya keraguan terhadap apa yang terjadi di daerah itu tidak parah-parah betul. Sudah mulai tergambar Bapak dan Ibu sekalian dengan apa yang terjadi, masyarakat kita itu bisa bergerak sendiri. Ini negara Indonesia Bapak dan Ibu. Timnas kita baru usia 19 yang agak hebat dan kita kesel terus kalau lihat timnas yang lain gitu kan. Tapi kalau soal sanitasi dan air bersih, saya kehabisan waktu untuk menyebutkannya. Satu lagi. Ini bayangkan kalau mereka jadi anggota timnas sudah kalah nih Malaysia dan lain-lain. Saya mau menegur sebentar Pak Muhammad Pios, mana ya? Woi Pak, di sebelah kiri saya tadi kita sudah ketemu sebentar. Pak Pios ini di BPR Kabupaten Bandung, koreksi saya kalau ada yang salah Pak, membiayai masyarakat yang ingin membeli jamban dengan skema pinjaman Bapak Ibu, murah di bawah harga pasar, dan berkomitmen untuk menyediakan dana sebesar 10 juta untuk anggaran pelatihan wirausaha sanitasi. Pak Muhammad Pios, cerita sedikit Pak, apa yang memotivasi Bapak untuk melakukan itu? Silakan Pak. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Pios. Pertama-tama kami hanya itu saja sebagai kepedulian kami Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Bandung kepada mereka-mereka yang notabene masih berkemampuan ekonomi terbatas. Dan yang kedua, kami hanya memberikan sedikit stimulus saja, perangsang bagi masyarakat kecil untuk mengenal bank. Nah, yang ketiganya kami juga harus mempromosikan bank kami, juga harus mendapat keuntungan walaupun spreadnya sangat kecil sekali apabila disalurkan kepada kredit komersil biasa. Nah, dalam hal ini Bupati kami mempunyai kepedulian yang besar sekali di Kabupaten Bandung. Beliau menyalurkan dana bergulir sebesar kurang lebih 5 miliar rupiah yang disalurkan kepada masyarakat ekonomi lemah, khususnya mikroekonomi, dan kepada koperasi kurang lebih 3,5 miliar yang disalurkan juga kepada koperasi di wilayah Kabupaten Bandung dengan tingkat bunga yang sangat murah, kurang lebih 9%. Jadi di bawah bunga penjaminan Bank Indonesia. Iya, Pak. Jadi ini menguntungkan bagi BPR Bapak gitu ya? Ya. Pak, saya mau tanya sedikit. BPR Bapak itu swasta? Pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah ya. Jadi ini ada semacam dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung untuk kemudian, ayo BPR dibantu itu akses untuk sanitasi dan segala macam ya Pak ya. Betul. Udah berapa lama Pak ini berjalan? Berdirinya konsolidasi baru 3 tahun. 3 tahun. Ya. Apa yang capaian-capaian yang sudah di Kabupaten Bandung terjadi dengan Bapak BPR ini mengucurkan dana tersebut? Kami mengucurkan dana tersebut kepada khususnya di sini untuk sanitasi dan air bersih
air bersih kebetulan ada dukungan dari pemerintah Australia, kami menyalurkan kurang lebih 300 juta. Ya. Dan untuk sanitasi ini kami baru menyalurkan kepada 9 end user pemakai terakhir, dan ini masih berbondong-bondong calon pemakai jamban itu. Di Kabupaten Bandung kurang lebih 155.000 yang belum mempunyai jamban atau jamban tidak sempurna. Sekarang sudah bisa mengakses mereka Bertahap. ya? Bertahap. Karena satu jamban itu untuk membuatnya kurang lebih 900.000 sampai dengan 1,5 juta per orang. Namun demikian karena di Kabupaten Bandung ini kebanyakan di perkotaan yang notabene padat penduduknya, maka satu septic tank bisa dipakai untuk 2 orang 3, satu kepala keluarga atau 2 lebih lah gitu. Oke, terima kasih Jadi Pak. biayanya lebih murah Pak. Iya. Ya. Terima kasih sharingnya Pak Muhammad Pios. Saya juga, kita tepuk tangan dulu. Bapak-bapak, Pak Wilfred, Pak Nugroho sama Pak Dani, ini bagaimana cerminan mulai terjadi sebuah kerjasama dari lembaga keuangan. Koreksi saya juga nanti kalau salah saya salah, tetapi ini sudah mulai terjadi dan sama ujungnya akses yang baik. Pak Haryanto di mana ya duduknya? Pak maaf, saya membelakangi. Silakan Pak, pakai yang ini juga boleh. Ceritakan pengalaman Bapak juga, karena saya melihat ini sama Bapak petugas Promkes ya Pak ya. Nah, silakan Pak berdiri Pak. Apa yang Bapak lakukan dan sampai sekarang dilakukan dan ternyata ujungnya juga untuk sanitasi dan air bersih yang aksesnya bisa diakses oleh masyarakat. Terima kasih ya. Kami alhamdulillah bisa datang ke sini. Sebelumnya pada tahun 2005-2006 saya memegang program kesehatan lingkungan di Puskesmas, dan pada saat itu saya mengikuti pelatihan CLTS pertama kali. Dan alhamdulillah saya 1 tahun 5 bulan itu bisa ODF. Mungkin yang pertama kali, mungkin tadi ada fotonya Pak Basah, itu Desa Kenongo ya. Nah, itu saya yang pertama kali bisa ODF. Dan alhamdulillah dari ODF ini saya mengikuti pelatihan lagi Pak. Di TSSN saya harus bisa belajar membuat jamban yang betul-betul saniter. Akhirnya dalam pelatihan itu tujuannya yaitu saya harus berbisnis. Dengan bisnis yang saya alami, bisa apa enggak ya saya seperti itu. Tapi dengan uji coba itu, saya pelatihan di Jember, saya belum melaksanakan, belum pulang, saya sudah kode kader bisa enggak kita bekerja seperti ini dan menghasilkan uang. Oh bisa Pak, karena apa? Setelah ODF itu kan CLTS cuman lubang tai saja ya. Akhirnya apa? Kalau cuman lubang tai saja, cemplung, akhirnya dalam 1 tahun ini bisa OD lagi. Ya. Akhirnya saya apa? Bergerak supaya tidak OD lagi, jamban harus betul-betul sempurna. Saya punya modal cuman 2 juta rupiah ya. Akhirnya apa? Ayo kita bekerja sama dengan kader, ini ada uang 2 juta rupiah, kita kerjasama supaya bisa melakukan gerakan menjadi seorang usaha kecil-kecilan. 2 juta itu jadi berapa jamban yang sehat? Sementara kita hanya jual harga 300.000. 300.000. Ada kloset, ada bak penampung, kita dan klosetnya itu kalau kemarin yang disampaikan kader itu pakai kongguan ya, tapi sekarang berubah menjadi kloset. Dan alhamdulillah sekarang dari hasil 2 juta itu berkembang, saya sudah bisa beli cetakan dan sebagainya. Akhirnya harga saya berapa? 1.200.000. Dan itu masih dibeli oleh masyarakat? Masih dibeli oleh masyarakat. Makanya pemerintah kami menginginkan apa? Kalau seorang marketing hanya jual panci dan radio dan sebagainya, jangan malu, kita jual jamban untuk mensukseskan Indonesia dari kekurangan sanitasinya yang kurang betul. Jadi kalau masyarakat atau pengusaha-pengusaha lain itu jual panci dan sebagainya dihutangkan, itu sudah biasa. Tapi tidak ada yang berjual jamban di Indonesia supaya nanti bisa diperkreditkan. Kami mohon dari bank-bank yang ada di Indonesia bisa
membantu kami seorang pengusaha. Oke, Terima kasih. Pak Haryanto, terima kasih banyak. Menarik sekali. Saya mau sedikit ada ulasan mengenai seberapa besar sebetulnya apa yang disuarakan oleh Pak Haryanto. Ayo jadi pengusaha jamban. Kedengarannya kan, waduh gimana gitu. Padahal ini menguntungkan. Marketing spesialis dari WSP atau Water and Sanitation Program, Ari Kamasan hadir di sini. Saya ingin Pak Ari memberikan gambaran mengenai sebenarnya pasar itu ada atau gimana? Bagaimana itu di Indonesia? Pak Ari silakan. Ya, terima kasih. Ya, jadi sebenarnya pendekatan yang kita sebut dengan pemasaran sanitasi itu merupakan kelanjutan dari apa yang sebelumnya dikenal dengan CLTS. Jadi pada saat itu, seperti tadi Pak Haryanto bilang, di lapangan itu terjadi bahwa ketika masyarakat sudah ODF dengan menggunakan fasilitas yang bisa diadakan semampu mereka, itu tidak menjamin keberlangsungan perilaku tersebut. Jadi dibutuhkan sesuatu yang lebih fasilitas sanitasi yang lebih permanen. Ketika seseorang sudah melakukan pengorbanan untuk mengadakan fasilitas permanen itu, misalnya dengan membeli atau dengan mengadakan sendiri, otomatis mereka akan menggunakan itu. Jadi berdasarkan asumsi ini, kita kembangkan melalui program TSSM pada saat itu, yang namanya pemasaran sanitasi itu. Nah, salah satu pendekatan yang kita gunakan adalah dengan memberdayakan pengusaha lokal. Pengusaha lokal seperti Pak Haryanto tadi yang ceritakan. Jadi kita mengadakan serangkaian pelatihan dan tidak hanya pelatihan, juga kita menciptakan bagaimana supaya mereka tetap berusaha bisa mengakses lembaga-lembaga keuangan, karena ini sangat penting untuk konsumen kita. Dari studi yang kita lakukan tahun lalu, untuk Indonesia sendiri itu besar pasarnya untuk konstruksi dan konstruksi saja itu mencapai 17 triliun rupiah. Jadi untuk konstruksi saja. Jadi 17 triliun ya? Iya, bayangkan itu di Indonesia. Dan kita sementara ini kita estimasi hanya ada sekitar 200-an pengusaha kecil yang bergerak. Idealnya kita punya satu pengusaha di satu kecamatan di Indonesia. Jadi bayangkan berapa potensinya. Nah ini Pak Haryanto juga boleh ditanya nanti, mungkin saat ini baru bergerak di kecamatan aja. Satu kecamatan atau di beberapa desa, dan itu sudah cukup kewalahan. Ya. Jadi bayangkan kalau dengan potensi pasar sekian, kita butuh sedemikian banyak pengusaha. Nah yang kita lakukan saat ini adalah bekerja sama dengan pemerintah daerah seperti dari NTB, dari Jawa Barat, dan juga melalui program PAMSIMAS itu bagaimana kita mereplikasi pengusaha ini sehingga kita bisa mencapai jumlah yang ideal tadi itu. Oke, tapi kalau ulasan, terima kasih Pak Ari, tapi kalau mendengar ulasan Pak Ari terus didengar sama produsen jamban yang namanya udah internasional, sebentar lagi mereka masuk lagi ke kecamatan-kecamatan ya, bisa kacau nih Pak Haryanto ya. Saya ingin sedikit tanggapan dari Pak Dani. Ini bayangan saya secara awam ya Pak ya, bagaimana kemudian industri ini bisa terlindungi, bisa stay lokal, dan untuk kebaikan lokal, bagaimana itu kemudian bisa dilakukan? Ya, sebenarnya kita sekarang sedang merintis ya dengan pihak pemerintah Australia, tapi saya butuh waktu untuk itu. Oke. Tapi jangan diartikan kemudian pemerintah Australia mau masuk itu, enggak, itu di bawah 100% di bawah kendali kita. Oke. Ya. Tetapi sebenarnya ada peluang besar yang bisa kita manfaatkan, yaitu adalah CSR. Ya, dari corporate social responsibility yang ada, sekarang ini kan sifatnya kadang-kadang masih charity ya, itu dikasih begitu saja. Yeah. Sebenarnya kalau tadi saya lihat semangatnya teman-teman ini sungguh luar biasa, tapi jangan sekali saja itu digulirkan jadinya gitu ya. Nah kalau ini bisa kita lakukan, maka yang harusnya satu bisa jadi berapa perguliran itu. Ya. Saya kira nih kita coba nanti untuk melakukan itu pendekatan dengan banyak saya kira. Saat ini misalnya Pertamina itu sudah masuk di mana-mana, kemudian ada perusahaan-perusahaan besar seperti Adaro segala macam. Tapi satu syaratnya memang pengalaman saya kalau berbicara dengan teman-teman donor itu ya. Dulu ada misalnya Lions Club segala macam mau masuk, udah mundur. Karena katanya orang kita itu kalau dikasih bantuan bikin laporan susah. Bagaimana padahal pertanggungjawabannya nanti? Iya, bagi dia adalah laporan itu sangat penting. Jadi apa yang sudah dilakukan harus dikomunikasikan dengan baik gitu ya. Ya. Nah, Jangan khawatir Pak, jangan khawatir Pak, semangatnya bikin jamban dari A menjadi
tidak ada menjadi ada aja bisa ya Pak Haryanto dan teman-teman semua yang hadir di sini, apalagi bikin laporan. Bisa kan bikin laporan? Wah, semangatnya itu. Kita tepuk tangan dulu dong untuk itu ya. Tapi memang itu Pak, pengalaman saya memang tidak mudah. Ya. Tapi memang kita memang mudah. punya program fasilitator untuk membuatkan itu, memfasilitasi. Tapi itu harus dimulai ya. Jadi kita harus belajar akuntabilitasnya, belajar kepada transparansinya. Tim yang Bapak punya di Pamsimas dan segala macam masih kurang? Kenapa? Kurang banyak atau gimana? Ya kalau fasilitator tadi maksud saya Pak, itu fasilitator bagaimana kita kemudian? banyak, tapi kalau minat ini saya kira juga pasti kurang banyak ya. Nah karena itu saya tadi sangat senang sekali. Di Pamsimas itu ada satu ukuran kita. Bukan fasilitatornya ukuran kita keberhasilan, tapi adalah bagaimana fasilitator itu mampu mencetak kader-kader masyarakat. Ya. Ini sebenarnya yang kita tuntut dari seorang fasilitator. Karena fasilitator itu tidak akan tinggal selamanya di sana. Ya. Dia yang harusnya mencetak kader-kader seperti tadi kata Ibu itu. Ya. Ya. Itu kita punya pengalaman sebelum namanya PNPM, kita punya P2KP seperti itu. Itu adalah keberhasilan kita adalah mencetak kader-kader. Memang tidak dibayar. Justru dengan tidak dibayar itulah letak keberhasilan program itu. Oh, oke. Ya, saya kira semangat itu yang memang harus kita kembangkan. Dan itulah yang mungkin juga tadi saya lihat air minum pedesaan kita bisa lebih maju karena mungkin ya semangat bekerja dengan hatinya itu lebih banyak dari kita yang di desa daripada di kota kali itu Pak ya. Ya. Terima kasih. Setuju Pak. Terima kasih banyak untuk tanggapannya. Tadi kita sudah lihat bagaimana apa yang terjadi di masyarakat diambil atau ada peran dari pemerintah daerah ya Pak Pios ya di Kabupaten Bandung. Ada juga saya ingin berbagi Ibu Luna ya, pengalaman di Jombang ya Bu ya. Bagaimana Ibu bersama jajaran di kabupaten di sana, ceritakan Bu, apa yang dilakukan agar kesadaran masyarakat yang seperti saya bilang tidak seperti membalik telapak tangan itu, bagaimana dilakukannya di sana. Nama programnya Opera Fun Jamban. Kita dengarkan ini. Tepuk tangan dulu untuk nama programnya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur, di seksi penyehatan lingkungan, dalam rangka meningkatkan akses sanitasi yang layak. Salah satu yang penting adalah promosi. Ada beberapa promosi media cetak, media elektronik, tetapi menurut saya ada media yang mudah dicerna oleh masyarakat, salah satunya adalah film. Kebetulan ini Mas Bayu saya bawa film bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk memiliki ini gratis, nanti mohon gratis. Mas Bayu bisa mau semua monggo. Kalau misalnya kurang bisa nanti pesan. Nah, dalam film ini pemainnya adalah tenaga kesehatan maupun ada juga bupati, Pak Mas Bayu. Ada juga bupati yang ikut main film dalam Opera Fun Jamban. Okay. Ya, jadi kita sudah berkolaborasi antara masyarakat, pengambil kebijakan untuk main film ini, sehingga tercipta suatu kondisi yang cukup kondusif. Ya, jadi yang main itu selain petugas-petugas yang berkaitan dengan sanitasi dan air bersih, bahkan sampai bupatinya. Wah, luar biasa ya. Kebetulan ditodong apa Bu sampai Pak Bupatinya mau meluangkan waktu? Ya, memang program kita kan milik kita bersama ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti itu programnya masyarakat atau programnya pemangku kebijakan, tetapi itu program kita yang harus kita sukseskan bersama. Nah, ini ada yang menarik Mas Bayu. Yang Opera Fun Jamban bupati yang dulu, tetapi yang ini yang STBM Triggering dan Unleashing ini bupati yang sekarang. Jadi ini sudah kita aturkan ke Ibu Bupati bahwa ini kita sudah bawa ke sini. Nah, mereka juga titip pesan bawa nama Jombang yang baik. Nah, kebetulan kalau misalnya Bapak Ibu mau tindak ke Jombang, mudah sekali menemui Pak Bupati. Kalau misalnya kita bilang ini program STBM, oke aja, gitu Mas Bayu. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Luna ya. Jadi bagaimana inovasi, kreasi itu sampai sedemikian kreatifnya, dan ini punya materi-materi yang bisa tayang mungkin di televisi lokal dan lain-lain. Satu lagi dari tingkat birokrasi itu ini bagaimana selama ini kita begitu kadang-kadang terkendala dengan pendanaan suatu program. Dananya sudah ada untuk A, B, dan C. Ya sudah untuk A, B, dan C. Padahal B
butuh dana yang lebih besar, tapi tidak kemudian berani bagaimana program dari A ini diambil sedikit untuk program B ini agar bisa berjalan dengan lebih cepat akselerasinya. Nah, hal-hal semacam ini bagaimana kan? Kira-kira seperti itu. Ada bahaya-bahaya di balik itu semua. Tapi bagaimana kemudian itu bisa terjadi menghadapi dana yang kadang-kadang sudah dialokasikan. Ada Pak Husni, ya Pak Husni ya, saya udah lihat nih Bapak di depan. Pak Husni Tamrin dari NTB. Pak, jelaskan Bapak siapa dan kemudian apa yang Bapak lakukan sehingga kami menganggap Bapak juga salah satu champion dari lokal mengenai sanitasi dan air minum. Silakan Pak Husni. Terima kasih Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kami dari NTB diberi kesempatan untuk menyampaikan. Memang setelah saya mendengar tadi dari teman kita dari Bu Agustin, Bu Suryani dan lain sebagainya, saya jadi greget sekali. Saya di Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya memang sangat konsen dengan sanitasi ini. Sebelumnya minta izin Pak Nugroho, beliau atasan kami di pemerintah pusat. Ya, ini kalau birokrasi gitu, kalau ketemu gitu, minta izin dulu. Jadi memang banyak juga, mudah-mudahan juga dari Bapeda Provinsi di seluruh Indonesia sudah hadir di sini. Sebab semua dari itu, seandainya Bu Agustin di tempat saya, mungkin tidak akan keluar air mata darahnya di tempat saya. Uang ada, uang sedikit tidak banyak, tapi sebenarnya bisa diatur kalau memang punya keinginan yang baik. Sebab Bapeda itu punya peran. Bapeda bisa mengatur gubernur, bisa mengatur wakil gubernur, kita mengatur semuanya. Oke. Sebab beliau-beliau tidak mengetahui program apa yang cocok, yang mengetahui adalah Bapeda. Bagaimana caranya kemudian mengatur itu Pak? Silakan. Iya. Jadi pada waktu itu, pada tahun 2009, karena kondisi sanitasi di NTB termasuk kurang bagus lah gitu. Pada waktu itu kita menyusun RPJMD 2009-2013, perencanaan untuk 5 tahun ke depan Mas Bayu. Nah dari situ kita masukkan masalah sanitasi ini menjadi program unggulan yang kami beri nama BASNO, buang air besar sembarangan menuju nol. Ini tekad kami. Jadi ini suatu kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ingin mewujudkan bagaimana di masyarakat itu berubah konsep berpikirnya menjadi higien dan saniter dengan atau melalui program gerakan moral stop buang air sembarangan dengan memakai pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat atau Jadi STDM. gerakan atau program ini kemudian disusun budgetnya gitu ya Pak ya? Iya, karena sudah masuk dalam RPJMD untuk 5 tahun, suka tidak suka, mau tidak suka, harus teralokasi anggarannya. Kalau tidak, dituntut, sebab itu janji gubernur dan wakil gubernur. Besar anggarannya Pak? Besar anggarannya tiap tahun bertambah. Sampai saat ini 2013 dengan posisi 2,7 miliar. Dari bergerak dari 750 juta pada waktu 2009. Oh, jadi makin tahun bertambah karena perform atau capaiannya terlihat gitu kan ya Pak ya? Iya, karena dalam menerapkan program ini kami memakai 6 strategi yang kami susun. Yang pertama, bagaimana menyiapkan untuk menjalankan program ini. Reward. Kemudian bagaimana bersinergi dengan program unggulan daerah maupun program unggulan pusat yang dilaksanakan di daerah. Kemudian yang ketiga, bersinergi dengan lomba-lomba kegiatan kesehatan yang ada di daerah. Kemudian berkoordinasi dan secara intensif dengan lembaga donor atau mitra kerja yang berada di daerah yang bergerak di bidang sanitasi. Yang berikut ada
menyusun regulasi sanitasi, dan yang kelima bagaimana, yang terakhir bagaimana advokasi kabupaten kota yang ada di NTB. Jadi 10 kabupaten kota yang ada di NTB sangat patuh dan sangat manut. Kebetulan pada saat ini juga ada Kepala Bapeda Kota Mataram yang ibu kota provinsi yang hadir bersama kami. Oke, terima kasih Pak Husni. Jadi Bapak ingin bilang kalau memang programnya itu sudah diinginkan dari awal, disusun anggarannya, tidak ada perlu ketakutan lagi bahwa ini akan kekurangan dana dan lain-lain. Tapi tentu ini butuh koordinasi antara kepala daerahnya, baik di tingkat 2 maupun di tingkat 1 untuk melihat dan memprioritaskan sanitasi dan air minum ini menjadi salah satu program yang kemudian dianggarkan secara khusus. Begitu ya Pak kira-kira ya. Betul. Nah, tapi peran Bapeda di situ, Bapak di situ bisa ikut mengarahkan. Kebetulan Bapedanya Pak Husni sih ya, yang peduli terhadap sanitasi. Kira-kira gitu ya Pak ya. Betul. Ya, tapi ini stakeholdernya memang harus kita semua. Kita tepuk tangan untuk itu semua. Saya nggak berharap Ibu Agustin pindah ke NTB, ya. Ibu tetap di sana karena udah didengar oleh bapak-bapak yang lain nih, yang 3 jenderal tadi saya bilang. Jadi Ibu akan di sana, tidak akan sampai nangis darah Bu, ya. Dari tadi sanitasi nih, saya ingin sedikit di ujung-ujung ini nanti mengenai air minum di Indonesia. Sudah sanitasi begitu, saya rasa begitu banyak champion-champion dari sanitasi, tetapi bagaimana dengan air bersih? Ternyata Bapak dan Ibu sekalian sama, banyak sekali swadaya masyarakat berkembang, bahkan ada swasta dan mendapatkan perhatian sebenarnya dari media. Kalau ada teman-teman dari media di sini, mudah-mudahan nih media bisa mengangkat isu ini. Ini titipan nih dari 3 jenderal. Bagaimana isu ini bisa ikut seksi begitu diangkat, karena ini penting dan menentukan masa depan Indonesia. Media bukan tidak meliput, tetapi kurang terdengar. Kita saksikan paket berikut bagaimana swadaya masyarakat berkolaborasi dengan berbagai sektor dan kemudian ujungnya sekali lagi sama, akses air minum yang layak untuk masyarakat bahkan di daerah-daerah kecil. Kita lihat video berikut ini. Pola swadaya masyarakat dalam penyediaan air bersih juga dilakukan oleh warga Desa Sukamenak, Kabupaten Bandung. Boleh dibilang pola swadaya di sini lebih maju. Warga bahkan sudah membentuk badan usaha milik desa untuk mengelola instalasi penyedia air bersih ini. Sudah ada uji laboratorium untuk kualitas air, sudah memakai manajemen pengelolaan pembayaran pelanggan, termasuk pelanggan industri. Bahkan keuntungan yang didapat setelah pembayaran iuran pelanggan dikurangi biaya listrik dan jasa pengelolaan. Namun instalasi bermodal awal 255 juta rupiah ini hanya bisa melayani 300 pelanggan. Ratusan pelanggan lain harus inden alias menunggu. Jadi mestinya ada pembuatan sumur baru untuk menambah pelayanan, karena hanya dengan sumur baru kita bisa melayani lebih banyak masyarakat yang membutuhkan air bersih. Hasil analisa kita berdua, karena kita sindikasi, hasil analisa kita berdua layak untuk kita biayai. Bapak sudah melakukan semacam asesmen terhadap ini? Sudah. Bagaimana hasilnya Pak? Hasilnya cukup positif, artinya hal-hal yang lainnya berkaitan dengan analisa keuangan cukup positif. Karena kita B2B, jadi kita perhatiannya tetap pada bagaimana bisnis. This collaboration is breaking really new ground. You know, we have not seen in the past community-based water supply organization becoming bankable, becoming credible partners of banks and being able to provide it with working capital. Namun demikian, ini bukan berarti pemerintah daerah dan juga pusat bisa lepas tangan. Apalagi air bersih merupakan kebutuhan mendasar manusia. Ya, jadi itu tadi bagaimana sebetulnya sudah terjadi juga di air minum. Ada yang juga sudah hadir di sini. Pak Effendi sebelah mana ya Pak? Pak, waduh sebentar. Saya bawakan mic-nya. Wah, terima kasih Pak Husni. Pak Effendi, cerita Pak, apa yang Bapak lakukan di BPS PAM ya Pak ya, di Bandung, silakan Pak. Nama saya JS Effendi dari BPS PAM Sukamenak Kabupaten Bandung. Saya kalau di sini agak grogi,
soalnya hadir juga Bapak Direktur, ada majikan saya, Pak Pios, kebetulan adalah beliau dari Bandung, mitra kami di BP Spam. Di awalnya kami pengelolaan air bersih itu bersifat seadanya. Kami hanya mengandalkan kebiasaan dan sepengetahuan kami tanpa pengalaman, barangkali tanpa ilmu, hanya mengandalkan sebuah feeling, beginilah barangkali cara mengelola air bersih. Kebetulan diantarkan oleh Dinas Dispertasi Pemda Kabupaten Bandung menyambut program WSP dengan SGP-nya. Kami di situ dibina, diberikan bimbingan manajemen, pengelolaan kelembagaan, keuangan, teknis dan sebagainya. Di situ kami mengetahui banyak yang salah dibanding dengan yang sebelumnya. Tetapi apa yang dilakukan dan kami terima pelatihan-pelatihan, bimbingan itu menjadi sesuatu yang bernilai, berharga. Dan dari bimbingan-bimbingan itu kami menjadi terbiasa dengan membuat laporan keuangan, membuat neraca, rugi laba, arus kas dan sebagainya. Kemudian kami juga dibina dari sisi teknis bahwa apa yang kami lakukan kemarin sebenarnya banyak yang salah dari sisi teknis dan sebagainya. Setelah kami mengetahui dan dibimbing dari sisi teknis. Ya. Pak, maaf Pak, dengan kemudian, oke, kita dapat gambaran bagaimana kemudian Bapak mendapatkan manfaat begitu ya. Tapi akses untuk melayani masyarakat mendapatkan air minum atau air yang layak juga kemudian berkembang. Terus berjalan Pak. Jadi kami sambil melayani, pelayanan terus berjalan. Kemudian kami juga memperbaiki dari semua sisi, baik dari administrasi ataupun teknis pelayanan kepada masyarakat. Sudah dapat dana dari BPR-nya Pak Muhammad Pios, sekarang sudah cukup atau ternyata masih kurang? Sebenarnya gini Pak, jadi atas pembiasaan yang sudah kami lakukan, kemudian kita melakukan itu sebagai sesuatu yang rutin kita lakukan, dan akhirnya kita mencoba mengadakan kerjasama barangkali dengan BPR. Alhamdulillah di akad yang pertama kira kurang lebih 100 juta kita mendapatkan kredit dari BPR Kabupaten Bandung. Kita tepuk tangan dong untuk itu ya. Jadi dari sisi bank seperti juga cerita Pak Dani tadi, ada institusi seperti Lions Club dan lain-lain sekarang sudah mulai terjadi ini Pak ya. Jadi ini sudah mulai baik. Pak Effendi, sebetulnya itu dananya 100% Bapak butuhkan dari BPR atau sebetulnya Bapak hanya butuh berapa persen saja atau bagaimana? Yang Bapak jalankan ya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, kami butuh seperti apa yang kami sampaikan ke bank. Jadi 100% dari apa yang kami ajukan pinjaman itu adalah kebutuhan kami gitu Pak. Oke. Cuman dari jumlah yang kami butuhkan dan kami pinjam dari bank itu, saya punya semacam reward begitu Pak. Oke. Ya, reward itu datang dari AusAid dengan indinya Pak. Tatkala kami bisa langsung transaksi dengan bank, AusAid dan Indi memberikan hibah ekuitas kepada kami, nilainya 10% dari nilai kredit gitu Pak. Ya. Kemudian di tengah perjalanan, AusAid dan Indi memberikan isyarat kepada kami, jika saja Sukamenak bisa melakukan indikasi dari keempat indikasi yang disyaratkan, satu di antaranya memang menurut kami jadi agak berat. Apa itu Pak? Satu, adalah penagihan harus 90% ke atas dari jumlah pelanggan yang kami punya. Kemudian efisiensi penagihan, kemudian operasi. Ya. Rasio operasinya harus di atas 10%. Kemudian tepat bayar ke bank. Jika itu terpenuhi, maka Indi akan memberikan hibah 50% dari jumlah kredit kita ke bank. Akhirnya pada pertengahan tahun kita mendapatkan itu 50%. Dibayar oleh Indi dari pokok dan bunganya gitu Pak. Ya. Selamat, terima kasih banyak Pak. Saya ke Pak Kartiono mana ya?
Di belakang Pak. Aduh, dari tadi. Maaf Pak, mudah-mudahan mic-nya. Kalau Bapak sama seperti Pak Muhammad Pios, tapi Bapak dari swasta, betul saya Pak? BPR swasta ya. Nah, cerita Pak, bagaimana BPR swasta di tempat Bapak ini begitu tertarik untuk sanitasi dan air minum untuk pembiayaannya? Terima kasih, saya Kartiono dari BPR Parama Malang, Jawa Timur. Dalam hal ini kami membiayai HIPAM. Jadi posisinya di sini kami ingin menceritakan dua sisi, di sisi HIPAM-nya dan di sisi BPR-nya. Di sisi BPR, waktu ada pengajuan dari HIPAM tersebut, kami tidak begitu mudah untuk menerima. Pertama, kami belum mengetahui apa ilmu masalah air. Sama sekali kita tidak mengenal bagaimana manajemen air dan sebagainya, bagaimana kebocoran dan sebagainya. Secara bisnis ya. Secara bisnis kita tidak mengenal. Nah, itu adalah suatu risiko bagi kita. Nah, kemudian setelah kita lihat proposalnya dan sebagainya, aduh cukup bagus dan sebagainya, kita memberanikan diri. Tetapi itu pun di intern kami juga tidak mudah. Karena pinjaman di atas 100 juta harus paling tidak mengetahui komisaris. Itu kami harus meyakinkan ke komisaris bagaimana supaya kredit tersebut bisa disetujui. Nah, itu kami meyakinkan pada komisaris bahwa ini merupakan pintu masuk bagi kita. Karena ada sekian SR, ada sekian sambungan rumah yang bisa kita layani. Orang tidak hanya butuh air, mereka akan membutuhkan semuanya. Itu media promosi bagi kita. Nah, tetapi di sini ada kendala, artinya kami hanya melayani satu. Sebetulnya permohonan ada dua, tetapi yang satu itu karena saya nilai daya juangnya tidak kuat, karena hanya pada titik sisi-sisi terakhir dia untuk berubah ke BUMDes itu tidak ada kesiapan sehingga kita tolak. Jadi kami swasta berarti kami mesti harus betul-betul selektif di dalam hal ini. Nah, tetapi sekarang hasilnya yang setelah kita lihat HIPAM tersebut cukup profesional, laporan keuangannya bagus dan sebagainya. Artinya kita selain bekerja kita ada profit, kita ada kepuasan batin. Bahwa ini ternyata kita bisa membawa sesuatu perkembangannya bagus. Tetapi di dalam hal ini ada juga HIPAM-HIPAM yang kami juga membiayai yang di luar kaitannya dengan BSP ada Pak. Tapi mereka rata-rata atau di Kabupaten Malang ada 135 HIPAM, itu rata-rata permintaannya mesti tidak pakai agunan. Itu tidak mudah bagi kita. Nah, kalau yang HIPAM kemarin kita ikat dengan CESI, artinya administrasinya bagus dan sebagainya masih memungkinkan, tetapi kalau yang lain-lainnya yang tidak pakai itu mungkin sulit. Nah, yang kedua, kami dana dari masyarakat sepenuhnya, berarti kami mesti harus menanggung risiko. Nah, kalau ini seandainya, kami berandai-andai, kalau seandainya ada yang dari Pak Dhani tadi, CSR, itu bisa disalurkan kepada kita lembaganya diawasi oleh BI Pak, rencananya nanti OJK, berarti kita tertib terhadap hal itu. Nah, mungkin akan menjadi bergulir. Yang pertama. Yang kedua, perlu kita ketahui bahwa BPR di Indonesia itu ada 1.700. Itu barangkali, kalau taruhlah contoh yang minat 50%, itu cukup dipakai sebagai kendaraan untuk supaya ini lebih cepat. Nah, terbayang. Tepuk tangan dulu dong untuk kemungkinan yang tadi digambarkan oleh ini calon gubernur BI tampaknya Pak Kartini. Terus ya lagi kalau tadi Pak Nugroho, Pak Nugroho tadi pesan bahwa ini gerakan untuk seluruhnya. Saya juga mungkin ingin pesan pada Pak Bayu ini. Ini kalau kita bisa bentuk seperti KB dulu, semua bergerak, bukan ngomong dana Pak. Saya yakin ini nanti, saya optimis bahwa ini akan sukses. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kartini untuk usulannya, menarik sekali. Saya ke floor semua, jika terutama kalau ada yang ingin menyampaikan, pendek, singkat-singkat ya Pak ya. Terima kasih, silakan. Terima kasih, saya dari Asosiasi HIPAM Kabupaten Lamongan Pak. Sebenarnya saya mau ke air bersih, tapi mungkin tadi banyak yang ke sanitasi, saya juga bergerak di sanitasi Pak. Saya juga sudah jual kredit jamban, sudah menjual 40 unit dan ada pesanan 30 unit, kami biaya sendiri dari pinjaman dari bank itu. Dan barangkali tadi sudah banyak sanitasi yang sudah dibahas, itu yang juga harapan saya karena dana saya sangat terbatas, kalau banyak yang pesen
uang saya di masyarakat karena 1 tahun baru lunas Pak. Jadi uang saya nanti bank harus mulai mikir, jadi bukan uang saya, itu yang dari sana. Yang air bersih Pak, saya tidak termasuk pesimis tapi optimis tapi realistis gitu. Jadi ada beberapa poin membangun sarana itu nggak saya katakan mudah Pak, sulit, sangat sulit. Tapi mempertahankan untuk berlanjut itu jauh lebih sulit Pak. Jadi itu yang nanti konsep apa yang dulu ada MCK, nanti jangan-jangan ada MCK tambah M gitu, massal gitu. Jadi itu yang pertama, sehingga saya minta perhatian. Barangkali saya sudah 11 tahun Pak dampingi bapak-bapak yang cerita tadi itu. Saya di Lamongan itu ada 254 HIPAM dan sambungan rumah saya hampir 80.000 sambungan rumah. PDM itu hanya 11.000. Jadi jauh lebih banyak saya daripada PDAM. Tapi di finansial terus terang kami sangat merry karena PDAM tiap tahun dikasih puluhan miliar, kita tidak pernah dikasih apa-apa. Tapi air mata saya tidak habis Pak, masih saya simpan. Nanti saya bagikan ke teman HIPAM karena kalau semua air matanya habis, nanti negeri ini habis semua air matanya gitu. Jadi begitu. Jadi terus keinginan saya mohon perhatian Bapak-bapak, paling enggak ada dasar kelembagaan, dasar hukum Pak, karena HIPAM itu realistis, kita memberi minum 80.000 orang. Tapi kita tidak pernah diperhatikan di badan hukumnya, dasar hukumnya, kita bernaung di mana saya tidak tahu. Kita di Cipta Karya atau di Bappemas itu juga belum jelas, padahal kerja kami sangat jelas. Jadi itu barangkali keinginan kita, mohon perhatian dari bapak-bapak yang kebetulan kami bisa ketemu hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini masukan yang berarti saya pikir untuk bapak-bapak. Saya 2 lagi saja, singkat padat ya, Pak. Terima kasih Pak Bayu atau Mas Bayu. Ada 3 kalimat Mas yang tidak terlalu senang tadi diucapkan oleh Mas Bayu. Yang pertama kalimat bahwa Indonesia itu katanya tadi nomor 2 yang berak sembarangan tempat di dunia. Terbanyak ya katanya. Itu cukup menyakitkan itu. Kemudian Mas Bayu tadi juga mengatakan bahwa pembangunan sanitasi dan air tadi katanya melemah itu ya, melambat katanya. Padahal buktinya enggak gitu lah. Kemudian yang ketiga tadi ada ibu-ibu tadi yang di video tadi mengatakan kita sudah berlari kencang tapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ini menyakitkan banget ini. Tadi ada ibu-ibu di sana bahasa Inggris tapi saya tidak ngerti tapi diterjemahkan tadi. Saya nama saya Suprapto Pak. Jadi saya hanya penggembira saja. Bukan pengamat dan bukan Yang pertama tadi Mas, ini saya komen dari situ saja. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mungkin memang melambat, mungkin, tetapi perasaan sih cepat, tetapi memang bapak-bapak direktur yang ada di depan, katanya tadi Pak Wilfred, Pak Nugroho, Pak Dani, memang mungkin lebih cepat kalau hal-hal yang bersifat perbedaan pendekatan pembangunan, itu yang bisa melambatkan kontraproduksi, itu dirubah menjadi sinergis gitu. Karena di sana ada karena di satu tempat pendekatannya pemberdayaan, satu tempat stimulan, satu tempat sumbangan gratis itu sangat-sangat melambatkan. Nah itu kalau bisa dihindari, itu tugasnya bapak-bapak kita yang ada di depan sana. Kemudian ini juga menyebabkan melambat kembali, sudah cepat kemudian melambat. Para bupati, para pejabat kita kalau sudah kena picu oleh Dokter Puskesmas tadi, begitu terpicu, keluarnya tidak pemberdayaan lagi tadi instruksi. Nah itu tidak bisa kita hindarkan, tetapi yang perlu kita adalah sikapi, gimana kita sikapin itu. Karena kalau enggak nanti kita kembali lagi seperti zaman dulu. Inpres tahun 74 seperti itu, Presiden menginstruksikan seluruhnya bikin, tapi 40 tahun kemudian enggak ada hasilnya, kayak gitu. Sehingga tadi di video kita berlari cepat tetapi tidak ada hasilnya. Singkat, oke. Teman-teman yang sudah muncul ini sebagai champion-champion baik dari Puskesmas tadi, dari Pak Bapeda, dari pengusaha, dari bank. Kalau bisa ini kalau orang Jawa bilang diopeni gitu. Diopeni gitu. Satu lagi Mas. Diopeni dalam arti ya kita ajak terus bergerak. Yang terakhir ya tentunya teman-teman tadi seperti Pak Husni, tinggal teman-teman ini luar biasa Pak Husni. Kalau kita bisa memunculkan Pak Husni lain di seluruh Indonesia, maka
Tidak terlalu sulit. Oke, kita tepuk tangan itu. Satu lagi. Saya terbatas waktu, Pak. Oke. Tapi tadi ini penting. Pertama Pak Wilfred, tadi pagi saya harusnya menyampaikan ini. Banyak sekolahan menghukum muridnya membersihkan WC dan toilet. Ini mohon dihindari, jangan sampai hal yang itu dijadikan hukuman. Gitu. Maksudnya hal itu justru kita jadikan sesuatu gotong royong dan segala macam, gitu WC ya. yang baik kita kayak gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Suprapto ya. Singkat padat ya Pak. Janji ya Pak, jangan kayak Pak Suprapto ya. Saya lewat sini. Singkat padat. Baik, terima kasih. Nama Charles Malelak dari Kabupaten Timur Tengah Utara, perbatasan dengan Timur Leste, Kecamatan Memafo Tengah. Saya fasilitator STBM, sekretaris STBM, tim STBM Kecamatan, pengusaha sanitasi, pengrajin sanitasi, mohon maaf. Jadi sedikit cerita, pelaksanaan STBM di NTT agak sedikit berbeda dengan apa yang dilaksanakan. Tadi cerita Ibu Dokter, cerita Ibu Kader itu sedikit berbeda. Kalau di sana pendekatannya perorangan, kami pendekatannya tim. Jadi kalau pendekatan, sebenarnya ini satu pelajaran juga untuk kita, bagaimana melaksanakan STBM. Kalau kami di sana pendekatannya tim, sehingga kalau di sana 1,5 tahun ODF, kami 3 bulan bisa ODF. 3 bulan saja Ya, nanti dalam waktu dekat akan kami deklarasi 100 desa. 100 desa yang akan dideklarasi, ditambah dengan Kabupaten TTS 2 desa. Kami binaan plan, jadi nanti akan dideklarasi 200 desa. Tanggal 26 November nanti, dalam waktu dekat nanti akan deklarasi. Ya. Yang berikut, saya sedikit bicara tentang bagaimana yang menjadi perhatian selama ini adalah pelaksanaan STBM di tingkat masyarakat, tetapi pada pengusaha sanitasi ini yang kurang. Oleh karena itu secara nasional harus ada kebijakan tentang bagaimana skim kredit terhadap bantuan terhadap pengusaha sanitasi. Itu hal yang paling penting. Yang kedua, pelaksanaan program STBM atau pelaksanaan program sanitasi yang dilaksanakan selama ini adalah pelaksanaan yang single factor. Artinya bahwa pelaksanaan sendiri, tidak tuntas. Jadi misalnya di dalam pelaksanaan program, begitu ada satu NGO masuk, harus ada NGO yang masuk dengan peningkatan. Sehingga ada kolaborasi program. Mungkin ini 2 hal yang menjadi perhatian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Dan saya terbatas sayang sekali waktunya, tetapi kita sudah dapat gambarannya. Saya mohon Bapak-Bapak Direktur, Pak Wilfred, Pak Nugroho, sama Pak Dhani, bisa kita mulai dari Pak Nugroho dulu mungkin, singkat-singkat, dan kemudian sebagai penutup di kesempatan pada hari ini sebelum nanti kita, terima kasih. Terima kasih. Cukup keras ya. Luar biasa, 90 menit terakhir ini betul-betul menginspirasi. Ya. Jadi sebetulnya ini jadi saling curhat ya, kalau ada yang pernah air mata darah dan sebagainya. Saya juga pernah yang begitu-gitu juga sih, gitu ya. Dan begitu mendapat tugas menangani sanitasi di Indonesia yang sudah begitu ketinggalan, juara 3 dari bawah, nih frustasinya kayak apa gitu ya. Tapi saya pernah dinasihati sama seorang wali kota, sekarang sudah menjadi gubernur. Waktu saya bilang, wah masalah ini rumit ya Pak, rumit sekali gitu, complicated sekali gitu. Terus dia bilang, gini Mas, masalah ini buat Mas rumit karena Mas melihatnya dari Bappenas. Karena Mas melihatnya dari pusat. Indonesia itu besar sekali. Tapi coba kalau Mas melihat di masyarakat, mereka tuh punya solusi. Banyak sekali solusi-solusi kreatif yang muncul dari masyarakat. Nah itu saya di hari ini saya mendapat konfirmasi yang luar biasa. Ya, dan itu juga yang selama ini juga selalu saya berusaha untuk dapat konfirmasi itu dan saya selalu berhasil mendapatkan itu. Terima kasih atas sharingnya. Ini pembelajaran yang luar biasa dan saya yakin kemudian tugas pemerintah itu adalah lebih kepada bagaimana kita menjadikan seluruh praktek-praktek baik ini modal untuk benar-benar maju lebih cepat.
kita dorong untuk replikasi, kita dorong untuk ekspansi, ya, melalui fasilitasi-fasilitasi yang kita berikan. Tapi percayalah, saya pribadi percaya keberhasilan sanitasi bukan karena program besar nasional, tapi keberhasilan sanitasi itu justru terjadi karena rangkaian begitu banyak inisiatif-inisiatif lokal yang luar biasa seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Nugroho. Pak Dani dulu. Baik, pertama-tama sudah tentu saya mengucapkan terima kasih atas semangat yang besar gitu ya. Iya. Dan semangat yang besar ini saya yakin menambah keyakinan saya untuk mencapai komitmen kita, untuk mencapai MDG. Satu hal yang saya melihat dari potensi yang ada ini sebenarnya adalah kita tidak hanya melihat sekarang ini bahwa membangun air minum dan sanitasi itu hanya berbasis pada bantuan, kemudian sifatnya grant, segala macam hibah. Ternyata dari pembicaraan kita yang ada saat ini, sebenarnya potensi yang besar adalah bagaimana menjadikan bicara masalah pengembangan air minum sanitasi ini menjadi semacam pengembangan ekonomi lokal. Ya. Dan kalau kita lihat potensinya tadi, saya juga memang lihat bahwa ternyata HIPAM Lamongan itu lebih hebat daripada PDAM Lamongan. Gitu. Jadi apa yang dilakukan masyarakat lebih hebat daripada yang dilakukan pemerintah daerah, ini saya kira adalah potensi besar. Karena itu saya yakin, dan saya yakin-yakinnya lagi, menambah keyakinan saya, MDGs kita bisa kita capai. Tapi satu syaratnya adalah, mari kita galang bersama kebersamaan kita seperti ini. Kita Wilfred Purba. Sengaja saya taruh di belakang Pak, karena paling bijaksana kan tadi. Ya, terima kasih. Ini kelihatan sudah tergambar kepada kita semua bahwa kita punya potensi. Kita punya kekuatan, kita punya semangat, kita punya kemauan. Dan kita juga punya ketulusan. Modal kita tuh ketulusan, Bapak Ibu sekalian. Saya lihat dari Ibu Agustin, kemudian teman-teman lain, kader dan lain sebagainya, tanpa honor katanya, ya itu Ibu modalnya ketulusan. Jadi ini yang selalu didengung-dengungkan oleh Ibu Menteri Kesehatan, adanya suatu penurunan ketulusan itu di tenaga kesehatan. Ya, jadi banyak tenaga kesehatan kita yang melayani itu tanpa hati, tanpa ketulusan. Nah ini Bapak Ibu sekalian sudah memberikan pelajaran buat kita semua, terutama tenaga-tenaga kesehatan, bagaimana kita melayani dengan hati. Ini Ibu Menteri yang selalu tekankan bolak-balik. Jadi walaupun di sini tenaga-tenaga kesehatannya tidak seluruhnya ada di sini, tapi inilah yang bisa kita bagi, Bu. Ya, bahwa melayani dengan hati. Di rumah sakit, di puskesmas, Bu Agustin ya. Ya, jadi itulah upaya-upaya yang paling baik dari kita, ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wilfred. Nah, kita tepuk tangan dulu untuk ada semacam, mungkin saya terlalu jauh menyebutnya sebagai komitmen, tapi semangat dari bapak-bapak ini untuk merangkul kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang tadi kita dengarkan dan kemudian kita dengar juga dari para bapak direktur ini, itu sebetulnya tinggal bagaimana berjalan satu arah. Pernah melihatnya dalam apa yang dilakukan Bapak Ibu dan sekalian itu tadi, itu kan hal-hal yang sebenarnya terjadi di desa atau kecamatan. Saya gambarkan dalam grafik kira-kira seperti ini ya Pak ya. Jadi apa yang dilakukan Ibu Agustin dan lain-lain yang ada di desa, itu sebetulnya adalah swadaya dari masyarakat, ada pemicu STBM dan lain-lain. Itu sudah terjadi di berbagai titik di desa di Indonesia dan meningkat juga ke kecamatan. Di kecamatan juga ada hal-hal semacam itu. Kita lihat di grafik ini. Nah, yang tadi Bapak Ibu dengar sekalian, juga Bapak-Bapak Direktur juga pasti sudah sangat memahami ini, ada pelibatan dari microfinancing dan segala macam, sudah terjadi? Sudah. Kemudian di tingkat kabupaten, sudah ada program-program yang kemudian berjalan untuk sanitasi dan air minum. Di tingkat provinsi, kebijakan-kebijakan itu juga sudah didukung, tidak sedikit, kalaupun belum seluruhnya ada prioritas-prioritas untuk sanitasi dan air bersih. Kalau di tingkat pusat sebagai puncak piramidanya, Bapak-Bapak Direktur ini tadi punya komitmen seperti itu, piramida yang pernah Bapak lihat sebagai sebuah koordinasi ini akan membawa kita cepat bergerak menuju apa yang kita targetkan. Ini mudah-mudahan menjadi semangat bersama. Betul Bapak Ibu sekalian? Tinggal bagaimana kemudian kita berkolaborasi. Di penghujung,
saya ingin pendukung acara ini dari WSP, Water and Sanitation Program, Bapak Deviandri Setiawan untuk menyampaikan sedikit apa yang saya sebut sebagai konklusi kecil. Silakan Pak Devi. Terima kasih Mas Bayu. Jadi saya rasa memang seperti yang Pak Nugroho sampaikan tadi, 90 menit ini 90 menit yang sangat luar biasa. Kita bersama-sama dengan lebih dari 200 orang di sini, sampai di belakang sana Pak Nugroho, saya berdiri, saya baru tahu ternyata melakukan sebuah refleksi tentang pembangunan air minum dan sanitasi nasional. Saya rasa ada dua hal yang kita bicarakan tadi. Pertama adalah kunci dari efektivitas pencapaian target penguatan institusi lokal. Seperti yang Pak Nugroho tadi sampaikan bahwa rumit dipikirkan di Jakarta, ternyata di lokal itu semua jauh lebih mudah. Kenapa penguatan institusi lokal? Pertama karena dia menjadi bisa lebih efektif karena dia bisa disesuaikan dengan konteks lokal. Jadi kadang-kadang kita melakukan resep yang aneh-aneh, tetapi ketika di lokal dia tahu konteks yang paling pas itu seperti apa. Lalu yang kedua sebetulnya juga dia bisa lebih berlanjut, karena apa? Karena lebih dekat antara konsumen dengan penyedia layanan gitu. Dan yang terakhir dia bisa sinergi. Jadi kadang-kadang pusat dia memberikan resep A, B, C. Sebetulnya yang lebih penting itu adalah juru masaknya gitu. Juru masak di daerah, kalau dia diperkuat, dia tahu resep terbaik buat masyarakat itu apa. Strategi kedua adalah pelibatan swasta lokal. Pelibatan swasta lokal tidak hanya masalah financing gap, bukan hanya masalah kesenjangan pembiayaan, tapi apa? Pelibatan swasta lokal berarti kebutuhan peningkatan keterampilan dari BPSPAM, dari para sanitasi marketing dan sebagainya, karena pengembangan kapasitas itu harus diukur. Ketika dia bisa masuk ke dalam akses financing, itu dia sudah lulus pada benchmark tertentu, pada standar tertentu bahwa dia sudah diakui sebagai pengusaha yang profesional. Jadi saya rasa dua hal itu yang ingin saya sampaikan. Refleksi ini benar-benar mengkonfirmasi bahwa penguatan institusi lokal dan pelibatan swasta lokal untuk pelayanan air bersih sangat diperlukan. Saya rasa itu. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih banyak Pak Devi. Nah, di penghujung acara, di kesempatan kali ini, Pak Nugroho, Pak Dhani, Pak Wilfred, juga Bapak dan Ibu sekalian, bisa jadi kita masih ragu-ragu dengan target MDG dan lain-lain. Kita optimis ini akan tercapai. Kita buang saja MDG, tapi kita pastikan bahwa target Indonesia bebas buang air besar sembarangan dan lain-lain itu pasti akan tercapai. Optimisme saya terlihat hari ini. Ya, target MDG kita biarkan, tetapi kita harus yakin bahwa Indonesia mampu mencapai itu dengan pencapaian dari Bapak dan Ibu sekalian. Pak Wilfred, Pak Nugroho, dan Pak Dhani bisa berganti. Ibu Agustin mungkin kemudian pensiun dan lain-lain. Kenapa saya kemudian yakin? Karena masih banyak champion-champion sanitasi dan air minum yang muncul dari usia belia. Saya hadirkan Duta Sanitasi dari Jawa Barat, Fani Lutfiana. Mana Fani? Sini Fani. Terima kasih Fani sudah hadir. Suaranya ada itu ya? Iya. Oke, Fani agak ke sini sedikit. Bapak-bapak, kita tepuk tanganlah sekali lagi ya untuk Fani. Mojang Priangan ini memang masih kelas 2 SMP, dia sudah terpilih menjadi Duta Sanitasi. Jadi calon-calon pengganti Bapak dan Ibu sekalian, dan siapa tahu bisa menjadi Direktur di Bappenas menggantikan Pak Nugroho dan lain-lain. Indonesia pasti hebat sanitasi dan air bersihnya. Lewat sebuah karya tulis yang dibuat Fani, dia menjadi juara di Lomba Duta Sanitasi tingkat Jawa Barat ya Fani ya. Fani sekolah di? SMP Negeri 2 Bandung. SMP Negeri 2 Bandung. Hari ini kami suruh bolos sekolah sebentar supaya ketemu sama bapak-bapak dan memberikan semangat untuk kita semua. Apa yang Fani lakukan, singkat saja Fani, sebagai Duta Sanitasi selama ini? Ya, saya sudah melakukan banyak kegiatan, misalnya melakukan penyuluhan-penyuluhan di daerah sekitar Jawa Barat. Contohnya waktu itu saya menghadiri kampanye sanitasi Jawa Barat dan juga mengikuti sosialisasi 3R di kantor PKK Kota Bandung. Selain itu juga di sekolah saya aktif sebagai KKR atau Kader Kesehatan Remaja
dan bersama teman-teman duta sanitasi lainnya yang ada di SMP Negeri 2 Bandung, kami membuat beberapa program, contohnya adalah alat untuk menyaring air wudhu agar bisa digunakan kembali. Tuh, Bapak Ibu, optimisme saya ada kan? Ya, Fani, bacakan dong, karena sudah dibawa dari jauh, kita ingin dengar sedikit karya tulis dari Fani yang membuat dia menjadi juara duta sanitasi. Silakan dibacakan, silakan Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Lutfiana dari SMP Negeri 2 Bandung. Saya adalah Duta Sanitasi Jawa Barat tahun 2013. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan karya tulis saya yang berjudul MCK Sehat, Undang Kembali Bidadari ke Bumi. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu sekalian pernah mendengar cerita Jaka Tarub? Jaka Tarub adalah seorang pemuda desa yang memiliki istri bidadari cantik bernama Nawang Wulan. Meskipun Nawang Wulan merupakan seorang bidadari, tetapi mereka tidak bertemu di kayangan, rumah makan, apalagi di mal. Tapi mereka bertemu di sungai. Saat itu 7 bidadari termasuk Nawang Wulan sedang mandi di sungai. Bisakah semuanya bayangkan 7 bidadari cantik mandi di sungai? Tapi kenapa ya saya sendiri tidak bisa membayangkannya? Apalagi jika kondisi sungainya seperti Sungai Citarum, Cikapundung, atau Ciliwung. Kenapa? Karena kondisi sungai tersebut sangat memprihatinkan. Padahal sungai selaku sumber air baku memiliki fungsi yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, juga sebagai sumber utama untuk pembangunan nasional. Fungsi sungai lainnya misalnya sebagai objek wisata, tempat hidup ikan dan makhluk air lainnya, juga sebagai irigasi sungai, irigasi sawah. Namun karena rendahnya kesadaran masyarakat ditambah karena padatnya jumlah penduduk di bantaran sungai, mengakibatkan sungai semakin parah tercemar. Misalnya di Sungai Cikapundung. Masyarakat di sepanjang Sungai Cikapundung sebagian besar masih menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan limbah, baik secara langsung maupun melalui pipa-pipa yang menjulur dari dapur dan kamar mandi mereka. Inilah sebabnya mengapa Sungai Cikapundung disebut sebagai WC terpanjang di dunia. Belum lagi masalah sampah, mulai dari bungkus bekas produk yang terbuat dari styrofoam, kaleng, plastik ataupun kertas, juga bekas-bekas produk seperti pakaian, celana, sendal, bahkan hingga kasur bekas. Dan sampah-sampah tersebut akan berkumpul di muara sungai dan masuk ke aliran Sungai Citarum bertemu dengan sampah-sampah dari sungai lainnya. Tidak heran jika sampah di Sungai Citarum jika dihitung jumlahnya sama dengan sampah di TPA. Kesadaran masyarakat untuk melestarikan sungai memang masih sangat rendah. Menurut data dari BPLHD Jawa Barat, sekitar 85% masyarakat di Kota Bandung belum memiliki MCK yang layak digunakan. Sehingga limbah langsung mereka buang ke sungai. Padahal jika sungai tercemar, kita pun akan merasakan dampaknya. Pesatnya perkembangan penduduk tidak hanya meningkatnya juga kebutuhan akan air bersih, tetapi meningkatnya juga pencemaran lingkungan. Daerah bantaran sungai yang seharusnya digunakan sebagai daerah resapan air yang ditanami oleh pepohonan, kini telah beralih fungsi menjadi pemukiman warga. Dan ternyata 49 sungai di Kota Bandung kini telah tergolong krisis. Kenapa? Karena siklus air yang menjadi pemasok volume air terbesar kini telah terganggu oleh manusia. Nah, adakah yang bisa kita lakukan bersama untuk mengatasi permasalahan tersebut? Untuk mengatasi permasalahan ini tidak perlu kita tunjukkan dengan kekecewaan, kemarahan, atau saling tuding dengan orang lain karena tidak melakukan perubahan. Jika kita ingin melakukan perubahan, diperlukan kesadaran dari diri kita sendiri dan juga kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Salah satunya adalah dengan memiliki MCK yang sehat dengan sanitasi yang baik.
Ada lagi hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu dengan melaksanaan perilaku hidup sehat. Misalnya adalah dengan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, membersihkan kamar mandi setelah digunakan, membuang sampah pada tempatnya, dan yang paling penting adalah tidak melakukan buang air besar sembarangan. Dan melalui hal-hal sederhana tersebut, secara tidak langsung kita pun sudah membantu untuk melaksanakan pelestarian sungai. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari mulai dari saat ini kita melakukan upaya untuk melestarikan sungai. Memang untuk merubah perilaku tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi saya yakin seluruh masyarakat Indonesia bisa melakukan hal tersebut. Jika tidak mulai dari sekarang, kapan kita ingin mengembalikan kembali fungsi sungai sebagai sumber air baku? Karena siapa tahu, jika sungai sudah kembali seperti semula, kita bisa melihat bidadari cantik mandi di sungai Indonesia. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita undang kembali bidadari turun ke bumi. Terima kasih atas perhatiannya, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fani, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, jangan buyarkan mimpi Fani untuk Indonesia yang hebat sanitasinya dan bagus air minumnya. Terima kasih banyak Fani ya. Ya, mamahnya Fani juga hadir di sini. Ibu berdiri sebentar karena nggak apa-apa Bu, berdiri sebentar karena saya tahu sejak pagi mereka sudah hadir di sini untuk mengikuti acara kita siang hari ini. Terima kasih banyak. Ya, itu tadi semangat ini yang harus kita terus. Jadi Indonesia pasti mampu melaksanakannya. Pak Devi, sedikit di belakang apa yang kemudian menjadi kebanggaan kita, Indonesia juga sudah masuk dalam catatan PBB kan? Bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Indonesia itu sudah terpantau. Pak Devi yang mau cerita sedikit sebagai penghujung. Baik. Ya, barangkali ini share saja dari kami yang kebetulan saya bertugas di Bank Dunia. Jadi pada 25 September yang lalu itu Sekjen PBB Ban Ki-moon menyampaikan pidato di rapat tinggi atau General Assembly di Majelis Tinggi PBB di sana. Jadi apa yang disampaikannya pada saat itu adalah pelaporan tentang perkembangan MDG di seluruh dunia. Satu hal yang menarik adalah di paragraf ke-46 itu disebutkan bahwa inisiatif di Asia Tenggara itu sudah menunjukkan hasil-hasil yang gemilang untuk pencapaian air bersih dan sanitasi. Lalu apa kaitannya dengan Indonesia? Nah kebetulan Bapak Ibu sekalian, Pak Nugroho, Pak Wilfred dan Pak Dani, kami mendapatkan draft pertama dari pidato Ban Ki-moon itu. Sebetulnya di draft awalnya bahwa bukan Asia Tenggara tetapi Kabupaten Lumajang di Indonesia sudah menunjukkan capaian-capaian luar biasa. Itu yang dicatat oleh PBB. Saya rasa itu merupakan kebanggaan kita semua. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih banyak Pak Devi untuk behind the scene di belakang layar pidato dari Sekjen PBB yang ternyata menyebutkan Lumajang. Ada orang Lumajang di sini? Wah, Bu, sama Pak An harusnya bangga. Sampaikan ini di Lumajang ya. Ya, itu enaknya kalau penyelenggaranya orang World Bank punya bocoran-bocoran seperti tadi. Bapak Ibu sekalian, kita beri tepuk tangan untuk Bapak-bapak Direktur. Terima kasih Pak Wilfred, Pak Nugroho, Pak Dani sudah hadir di sini dan mohon tepuk tangan yang meriah untuk Anda semua yang sudah hadir di sini, stakeholder dari sanitasi dan air minum di Indonesia. Semangat, saya yakin Indonesia maju sanitasi dan air bersihnya. Saya Bayu Sutiono, pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.